Selamat pagi, silakan duduk anak-anak. Bagaimana? Capek pelajaran pertama kedua tadi? Tapi masih semangat ya? Oke ya. Hari ini kita akan pelajaran untuk bab selanjutnya setelah kemarin kita membahas tentang aku citra Allah yang unik. Nah, kali ini kita membahas tentang kemampuanku terbatas. Oke, pernah dapat ini di SD? Pernah, kayaknya pernah deh. Kan pernah ditanyai, kemampuannya apa, lalu kelemahannya apa? Pernah toh ya? Oke, kelemahannya apa kira-kira Seven waktu itu? Bingung dia. Kelemahannya apa Anya waktu itu? Pemarah. Oke, Carol waktu itu apa? Suka mundurin tugas ya. Jensen? Oh, Hansen, sorry ya. Malas. Luar biasa ya, malas ya. Oke. Nah, malas. Oh iya ya. Tisa? Malas, tapi jadi artis ya. Ya, oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang kemampuanku terbatas. Tidak apa-apa. Setiap orang itu punya kemampuan tapi juga punya keterbatasan ya. Oke. Semoga bisa jalan ini ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, siapa mau mimpin doa? Bisa? Siapa yang Katolik? Tunjuk jari. Oke, Detroit mungkin pimpin doa ya. Oke. Silakan berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran agama pada hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terus, kami akan memulai pelajaran agama pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dan Terima kasih Detroit sudah berdoa ya. Baik anak-anak, ketika kita belajar hari ini kita akan mendapatkan apa, itu yang penting ya, apa yang berguna bagi Anda. Pertama, kalian pernah minder enggak? Sering ya, dengan kelemahan ya. Lalu kalau minder lalu bandingkan diri dengan orang lain enggak? Ya, biasanya begitu ya. Lalu merasa diri tidak berharga atau tidak? Iya, gak sampai ke situ ya. Tapi kok, aduh, orang itu lebih hebat ya dari saya ya. Dari pelajaran ini kita akan belajar menggali. Sebenarnya dari semua yang kita miliki, lalu kelemahan yang kita punya itu, kita perlu minder enggak sih? Kita perlu merasa diri enggak berharga apa enggak sih? Itu ya. Tapi kita belajar dari orang lain ya. Baik, sebelum itu saya mau nunjukkan kepada kalian satu video ini ya. Kita lihat videonya dulu ya. Baik anak-anak, setelah lihat video ini tadi ya, Bapak bagikan lembaran kerja kepada Anda semuanya, Anda isi ya. Apa yang terjadi dari video ini ya? Apa yang terjadi pada tokoh ini? Nah ya. Oke. Lalu bagaimana sikapnya menghadapi permasalahan keterbatasan yang dimiliki, dan apa sih akibatnya kalau kita itu bersikap seperti itu, menolak keterbatasan. Oke, silakan dikerjakan dulu ya dengan kelompok ya, dengan 1-2 orang teman ya. Oke, baik, masalahnya apa? Mengalami apa? Mengalami kecelakaan. Kakinya Patah. dan tidak bisa jalan. Oke, lalu apa yang terjadi waktu itu? Dia ngapain tuh? Marah dan menolak keterbatasannya ya. Oke, lalu apa akibat? Ya, apa akibat yang kalau dia masih belum? Belum, ya diisi dulu. Sikapnya marah. Oke, sudah dikerjakan? Sudah, baik. Saya minta ada yang menjawab. Oke, Kevin, pertanyaan pertama apa tadi? Itu apa pertanyaannya? Apa kelemahan yang dialami tokoh tersebut? Oke, kelemahannya apa?
Dia mengalami kecelakaan dan satu kaki patah dan tidak bisa jalan. Iya. Lalu diapakan lagi selain kakinya patah? Diamputasi. Diapakan itu? Kakinya diperban, terus gak bisa jalan. Loh, lah yo amputasi itu diapakan? Dilumpuh. Duh, dilumpuhkan. Amputasi siapa tahu? Diamputasi diapakan? Dipotong ya, dipotong ya. Bayangkan kakinya dipotong. Dia dulunya seorang pelari itu ya. Dia seorang pelari lalu kakinya dipotong. Oke. Lalu pertanyaan kedua apa? Sikap yang muncul. Coba Anya, jawab apanya? Marah, tidak percaya pada realita. Marah, tidak percaya pada realita. Oke. Apa akibat dari sikap tersebut? Coba Detroit. Sikapnya dia dalam marah dan menolak keterbatasannya. Ya. Sudah salah lagi. Oke, kalau dia marah dengan keterbatasannya akibatnya apa sih? Siapa yang tahu akibatnya kalau dia marah? Siapa tahu? Jawaban nomor 3. Ada yang tahu? Raise hand. Oke. Makin stres dan depresi. Makin stres dan depresi, apalagi? Hidup nggak bisa enjoy? Tidak akan pernah merasa bersyukur. Tidak pernah merasa bersyukur. Luar biasa jawabannya, rohani sekali. Ya tepuk tangan ya semuanya ya. Oke. Saya meminta Anda membuat dua grup ya, 2 grup dalam satu meja, buat 2 sampai 3 grup ya. Ini grup 1, ini grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 ya. Oke, bekerja berdua atau bertiga. Apa yang Anda mau lihat? Kita akan melihat anak-anak dari tokoh-tokoh dunia ya. Ada Nick Vujicic ya. Enggak tahu saya bacanya apa ya. Nick Vujicic, satunya ada Einstein atau apa tokoh-tokoh dunia. Nah, tokoh-tokoh dunia ini punya kelemahan tetapi dia juga punya cara untuk mengatasi kelemahannya, bahkan berhasil. Oke, baik sudah ketemu hasil penemuannya? Oke, siapa yang mau mengungkapkan hasil penemuan pertama? Siapa tuh jadi? Ya, oke. Nah, baca. Pertama, Nick Vujicic, seorang inspirator dengan kondisi tetra amelia syndrome di mana ia tidak memiliki kaki sejak lahir. Oh iya. Jadi kakinya itu buntung. Ya. Tapi dia menjadi inspirator bagi banyak orang. Terima kasih. Hasil temuan 2 siapa bisa? Putri mungkin, anak Putri? Oke, Carol. Hasil kedua, Albert Einstein, seorang ilmuwan yang sempat dianggap bodoh karena disleksia dan pemalu. Oh iya. Disleksia tahu ya? Oke. Tapi dianggap pemalu, dianggap bodoh, bahkan jadi tokoh dunia. Luar biasa. Hasil ketiga, temuan ketiga? Oh, mau ya, oke. Jadi saya menemukan namanya Roosevelt. Siapa? Roosevelt, iya itulah. Roosevelt. Iya Roosevelt. Dia itu mantan presiden Amerika Serikat, tapi dia itu penderita polio dan tidak bisa berjalan. Tapi Roosevelt itu melayani masyarakat melalui kursi roda. Oke. Ini salah satu presiden Amerika yang sangat terkenal ya. Roosevelt itu. Dia itu tidak bisa berjalan tapi dia memimpin negara dari kursi rodanya. Itu luar biasa loh itu. Ya, ya baik anak-anak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Bahwa keterbatasan itu bukan jadi halangan bagi kita. Keterbatasan bukan jadi halangan bagi kita. Meskipun memiliki kekurangan fisik. bersyukur meskipun memiliki kekurangan fisik. Ya, luar biasa. Mari kita lihat Yeremia dan Lewi. Ya. Yeremia dan Lewi, ya. Mereka berdua adalah tokoh kitab suci yang dipanggil Tuhan untuk sebuah misi tertentu, ya. Silakan nanti dibuka kitab sucinya dari Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 6, tulis dulu Yeremia 1 4 sampai 6 dan Lukas 5 27 sampai 32.
Nah, silakan Anda membaca dari situ, lalu kita akan melihat bagaimana keterbatasan yang dimiliki sikap Allah, pesan apa yang bisa kita petik ya. Dari Yeremia dulu. Siapa yang sudah menemukan Yeremia bab 1? Oke, dari HP mungkin. Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 8. Yeremia 1 4. Ya, oke, silakan baca. Kevin. Sini nak, sini berdiri. Yuk, sini. Ya. Kevin, baca. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ya. Apa keterbatasannya? Merasa diri muda. Terus muda lalu tidak pandai berbicara, tapi disuruh berbicara untuk mewartakan Tuhan. Orang yang nggak berani bicara masih muda nuturi bapak guru atau ibu guru, misalnya Kevin, Pak Tata, menurut firman Tuhan, kamu nuturi saya gitu ya. Kira-kira kamu berani nggak? Kenapa nggak berani kalau memang disuruh oleh Tuhan? Oh ya, disuruh sama Tuhan? Boleh, berani ya. Kalau disuruh, nggak disuruh? Nggak berani. Nggak berani sama gurunya. Ya. Apalagi sama Pak Tata, wah celaka itu. Ya, oke. Harusnya segala keterbatasan itu punya keberanian ya. Lalu coba baca Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Siapa yang sudah nemu? Sudah nemu? Oke, Tisa, baca keras. Dari sini, berdirilah. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tatib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke, ya. Ini Lewi nih ya, Imam Lewi golongannya orang Farisi, ahli Taurat ya. Mereka itu disuruh Yesus, dianggap sebagai pendosa. Lalu diundang oleh Yesus untuk mewartakan kabar gembira atau menjadi pengikut Kristus. Punya keterbatasan ya, tapi berani. Ya apa enggak? Ya. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Sama ya dengan apa yang dialami. Kalau begitu kita lihat kembali tokoh dalam video pertama tadi. Kira-kira sebagai orang beriman, tokoh pertama tadi cocok enggak? Enggak, karena marah, menolak keterbatasannya, tidak bersyukur. Nah, kalau begitu sikap itu merusak, ya betul.
Sedangkan sikap orang beriman dengan keterbatasan harusnya bersyukur. Caranya bersyukur apa? Menerima padanya atau apa mana? Apa? Mencoba menjadi berguna. Bersyukur apa mana? Tuh. Syukur apa ya? Oh, berdoa. Berdoa ya. Jangan lupa bersyukur itu berdoa. Berdoa apa kamu? Doa Tuhan, terima kasih. Walaupun saya sudah itu habis kecelakaan, tapi saya masih bisa hidup. Ya. Ya, Tuhan meskipun saya ini habis kecelakaan tapi saya masih hidup. Orang Jawa itu kayak gitu ya. Untung ngono kabeh ya. Semuanya itu ya. Baik, itu anak-anak, itu adalah hasil eksplorasi kita pada hari ini ya. Minggu depan ketika kita bertemu kembali, kita akan mengerjakan sesuatu. Apa itu? Satu, membuat poster berisi moto, lalu ada doa singkatnya, ada komitmen supaya Anda tempel di depan meja belajar Anda. Oh, saya meskipun punya kelemahan, saya bisa melaksanakan sesuatu yang berguna bagi hidup saya. Gitu ya. Kita akan ketemu minggu depan ya. Nanti lembar kerja dikumpulkan, setelah itu kita tutup pelajaran pada hari ini. Silakan lembar kerja dikumpulkan dulu semuanya. Oke. Oke. Baik, silakan disiapkan dulu. Berdiri. Oke. Beri salam. Selamat pagi, terima kasih.